Labubu yang lagi rame banget di media sosial dan menjadi tren baik di kalangan selebritas. Baru-baru ini, fenomena boneka Labubu melanda Indonesia. Orang kemudian beramai-ramai untuk memiliki boneka dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Dari harga murah sampai harga termahal. Dari harga 600.000 sampai jutaan rupiah. Ini dilakukan karena banyak orang merasa tertinggal ketika tidak memiliki boneka Labubu. Perasaan tertinggal ini bisa jadi juga melanda diri kita ketika kemudian kita melihat media sosial orang lain, media sosial kerabat kita, atau media sosial teman-teman kita. Ketika kita melihat mereka begitu bahagia, mereka begitu sukses, ada yang sudah S2, S3, bahkan mereka keliling dunia atau bisa jadi pergi dari daerah satu ke daerah lain berkeliling Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perasaan tertinggal walaupun sebenarnya kita sudah memiliki kehidupan sendiri. Yuk mari kita bahas satu persatu. Untuk membahas perasaan merasa tertinggal ini, kita akan menggunakan teori Leon Festinger 1954 yang disebut dengan teori social comparison, di mana setiap individu secara alami membandingkan dirinya sendiri dengan kehidupan orang lain. Ada dua jenis social comparison. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan upward comparison, di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap sukses. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan downward comparison, di mana kita sering membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak beruntung. Di era media sosial saat ini, kita sering membandingkan diri kita dengan pencapaian atau kesuksesan orang lain. Akibatnya, kita sering merasa tertinggal walaupun kita sudah memiliki kehidupan yang berkembang dengan sendirinya. Fear of missing out atau yang kita sebut dengan FOMO adalah perasaan takut tertinggal informasi, takut tertinggal momen atau pencapaian orang lain. Di era digital, FOMO menjadi semakin kuat dan menjadi budaya masyarakat di mana kemudian kita bisa melihat pencapaian orang lain hanya dengan satu scroll saja. Sosial media memperparah perasaan tertinggal ini karena kita hanya melihat highlight dari kehidupan seseorang yang sesungguhnya bukan kehidupan asli. Orang terlihat bahagia, orang terlihat sukses, orang terlihat begitu luar biasa pencapaiannya. Padahal ini hanya potongan terbaik yang mereka tampilkan di media sosial. Ini kemudian memunculkan ilusi bahwa mereka berkembang sedangkan kita merasa tertinggal. Dampak psikologis dari perasaan merasa tertinggal dari orang lain bukan hanya berupa kegelisahan, tetapi jangka panjangnya bisa membuat kesehatan mental kita menjadi buruk. Semakin sering kita melihat pencapaian orang lain, maka kita akan mulai mempertanyakan nilai dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah overthinking berkepanjangan, di mana kita memikirkan yang seharusnya kita lakukan, atau bisa jadi penyesalan atas keputusan di masa lalu. Yang ketiga, cemas dan stres, di mana kita takut masa depan akan terjadi seperti sekarang dan kita kehilangan kendali atasnya. Yang keempat, terjadi prokrastinasi atau demotivasi, di mana kemudian saking takutnya atas kegagalan, kita tidak memulai sama sekali. Perasaan tertinggal bisa membuat kita kehilangan arah, di mana kita sibuk mengejar apa yang dimiliki oleh orang lain, sampai kemudian kita lupa menanyakan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup ini. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Hidup tidak dibuat satu jadwal dan satu jalur untuk semua orang. Setiap individu yang terlahir di dunia ini memiliki lintasan dan waktunya masing-masing. Ada yang menikah muda, ada yang menikah di waktu tua. Ada yang cepat sukses di masa mudanya, ada yang mencapai sukses di masa tuanya. Ada orang yang cepat mendapat pasangan, ada juga yang ditunda mendapatkan pasangan. Ada di dunia ini yang sukses dan ada yang tidak sukses.
Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Semua tergantung dari lintasan dan waktunya sendiri-sendiri. Setiap individu yang terlahir di dunia ini memiliki fase kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain, dan memiliki tantangan yang berbeda pula. Tidak ada fase kehidupan yang dimiliki seseorang lebih baik dari fase kehidupan orang lain. Yang ada hanya sebuah perbedaan saja. Jadi, alih-alih mengejar timeline kehidupan sempurna orang lain, mari kita fokus pada perjalanan kehidupan kita yang telah kita rancang sejak dari awal. Tidak ada kata terlambat bagi setiap orang. Setiap individu yang terlahir di dunia ini memiliki lintasan dan waktunya masing-masing. Apa yang kita capai tidak mesti harus sama dengan pencapaian orang lain untuk merasa cukup. Kita tetap berharga walaupun kita sedang istirahat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa di-share. Tunggu video berikutnya hanya di 1 menit belajar psikologi.